ada ayah kandung yang tega menggauli anak perempuannya sendiri. Bisa-bisa nih anak kayak gue apa enggane tanggane gue ora pada ngerti. Astagfirullahaladzim, Mbak Popi Rata yang ngomong apa-apa rasanya gemes banget. Kenapa lo ada orang seperti itu, tega banget sih Pak RD. Masalahnya monster incest kui orang mong nang Indonesia dan orang nang Purwokerto bae lur. Kalian tahu nggak kalau di luar negeri di Wina itu juga pernah ada kasus yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama Yayu Popi. Yayu Popi penasaran nih. Yayu Popi gatel banget ini mulutnya, pengen komentar soal yang lagi viral banget di area Purwokerto dan Banyumas ini. Yap, soal kasus incest di Purwokerto. Kalian pasti udah denger kan, ada ayah kandung yang tega menggauli anak perempuannya sendiri sampai punya anak 7 dan anak hasil incestnya itu dikubur. Rasanya sedih banget denger berita ini, apalagi lokasi incest, lokasi terjadinya peristiwa itu deket banget sama rumah Yayu Popi. Gue lanu kono kue pedek esi satu kelurahan loh. Bisa-bisa nih anak kayak gue apa enggane tanggane gue ora pada ngerti. Aduh, astagfirullahaladzim, kayak judulnya wis kayak sinetron. Ternyata anakku adalah cucuku. Jadi kronologi awalnya kenapa bisa terbongkar kasus incest ini bermula dari penemuan tulang. Penemuan tulang ini itu awalnya gara-gara ada pekerja yang mau meratakan tanah. Nah, pas lagi ngeratain tanah itu menemukan tulang yang terbungkus kain. Setelah diperiksa, yang tadinya dikira tulang kucing ternyata adalah tulang bayi. Otomatis penemuan tulang ini menggegerkan masyarakat Purwokerto. Nah, karena ada salah satu orang yang pernah tinggal di dekat tempat penemuan tulang ini, akhirnya setelah diselidiki oleh polisi, ternyata Mbak E ini adalah ibu dari kerangka bayi yang ditemukan itu. Dan gak cuma hanya satu lor. Setelah diselidiki dan digali lagi, itu sudah ketemu kerangka-kerangka yang lain. Dan totalnya itu ada 7 kerangka bayi. Dari hasil penyelidikan polisi dan pengakuan tersangka, itu baru 7 memang yang diakui. Tapi yang ditemukan dari hasil penggalian itu baru 6. Dan saat ini masih dilakukan penggalian. Nah, setelah E ini mengakui juga kalau kerangka-kerangka itu anaknya, ketemulah siapa yang menghamili E, yaitu ayahnya sendiri, Pak RD. Pak RD yang itu ternyata tega menggauli setelah dia punya anak dari anaknya sendiri, bayi yang tidak berdosa itu dibekap dan dihabisi, langsung dikubur guys. Astagfirullahaladzim, Mbak Popi Rata yang ngomong apa-apa rasanya gemes banget. Kenapa lo ada orang seperti itu, tega banget sih Pak RD. Alasannya sih katanya dia itu adalah dukun pengobatan dan melakukan hal itu atas perintah dari guru spiritualnya yang konon berada di Klaten katanya. Dan yang membagongkannya lagi adalah guru spiritualnya itu bilang sama Pak RD, katanya nih kalau nurut sama dia alias membunuh 7 bayi yang gak berdosa itu bisa jadi kaya raya. Dan itu salah satu praktek pesugihan yang dilakukan. Tapi wingi Yayu Popi marengana ya di tempat di lokasi itu ya nggak ada apa-apa sih. Lokasinya nggak ada rumah besar, nggak ada uang, nggak ada, ya nggak kaya-kaya sih. Tahun 2023 loh guys masih ada yang percaya sama pesugihan. Hello, kalian percaya sama yang begitu? Masalahnya monster incest kui orang mong nang Indonesia dan orang nang Purwokerto bae lur. Kalian tahu nggak kalau di luar negeri
di Wina itu juga pernah ada kasus yang serupa. Jadi ayah kandung menggauli anaknya sendiri sampai punya anak 7. Bahkan kalau nggak salah anaknya malah ada 9 tapi yang meninggal 2. Sampai kisah nyata ini difilmkan, judulnya Girl in the Basement. Lah, kue jenenge tersangkane Joseph Fritzl, kue sih di penjara kutul siki, di penjara seumur hidup karena dia tega banget memperkaos anaknya sendiri, disekap di dalam basement, di dalam ruang bawah tanah. Dan dia itu selama bertahun-tahun hamil melahirkan di dalam ruang bawah tanah, nggak pernah ketemu cahaya matahari. Bayangkan betapa stresnya gitu loh, gimana rasanya kayak gitu hidup. Tapi sampai sekarang korbannya Joseph Fritzl itu alias anaknya sendiri namanya Elizabeth Fritzl itu akhirnya dia ganti identitas. Terus dia juga hidup di sebuah desa yang dirahasiakan biar nggak tercium sama wartawan, nggak tercium sama netizen, biar aman. Dia ganti rahasia dan anak-anaknya hasil incest juga masih ada. Itu ada 7 orang dan dia hidup di sana sampai sekarang, semuanya namanya diganti dan benar-benar di sana tuh aman ya. Maksudnya nggak ada yang tahu gitu identitas mereka tuh siapa. Makanya lur, kalian yang masih suka nanya spill wajah anaknya, spill wajah korbannya, please lah ya, please. Kue anu korban lo. Nah, banyak yang nanya nih netizen, ibunya di mana, keluarganya di mana, kok sampai nggak tahu tentang peristiwa yang mengenaskan ini. Ibu ini ternyata adalah istri ketiga dari Pak RD dan dinikahi secara siri. Terus ibunya tahu soal RD hubungan incest dengan tapi karena di bawah ancaman akan dihabisi dan segala macam lah, ibunya ini takut, bahkan sampai membantu proses persalinannya Pokoknya intinya dengan adanya seperti ini Yayu Popi merasa sangat sedih dan prihatin. Semoga Mbak gue diberi kesabaran dan ketabahan. Moga-moga aja stres ya Mbak, aja kayak Yayu Popi ya. Wis stresan gue Yayu Popi bae aja dengan aja stres ya. Tapi yang namanya trauma itu pasti akan ada di alam bawah sadar dan selalu membekas ke. Menurut kalian gimana lur? Dengan monster Pak RD ini? Saking mangkele game Yayu Popi ngasih rata bisa ngomong apa-apa, rata ngomong apa-apa. Ya ada ora? Jal, komen.